Halo, selamat siang untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama lengkap saya Angelina Ratna. Saya mahasiswa semester 4, kelas A, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya mau menyampaikan sedikit argumentasi dari saya yang berkaitan dengan politik kebijakan dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan hubungannya dengan keterlambatan pembagian dana bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat dalam rangka untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Tapi sebelum itu saya menyampaikan bagaimana itu politik dan kebijakan. Politik dan kebijakan itu dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dimana ada kebijakan, di situ pasti ada politik, kepentingan dan kekuasaan yang diperoleh oleh seseorang atau lembaga tertentu. Nah, berkaitan dengan keterlambatan pembagian dana bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat, dalam hal ini ada kasus yang baru-baru ini terjadi. Ada seorang bupati yang mengkritik atas kebijakan yang dibuat oleh 3 menteri, yaitu Menteri Desa, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Sosial. Beliau menyatakan bahwa kebijakan yang dibuat oleh ketiga menteri tersebut tidak terkoordinasi dengan baik, di mana menteri yang satu menghimbau agar dana bantuan diberikan secara langsung kepada masyarakat, dan menteri yang lain juga menyatakan bahwa dana desa digunakan untuk pembelian sembako dan dibagikan kepada masyarakat. Dan ada Menteri Sosial menyatakan bahwa dana bantuan sosial berupa BLT, bantuan langsung tunai kepada masyarakat, itu diberikan langsung kepada masyarakat. Tetapi di sini masalahnya bahwa pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, merasa kesulitan dan dilema dalam rangka untuk membagi dana tersebut, bantuan tersebut kepada masyarakat, karena dari ketiga menteri ini kebijakan yang dibuat oleh mereka itu tidak sesuai dengan harapan atau keinginan mereka. Maksudnya yang satu bertentangan dengan kebijakan, yang satu bertentangan dengan kebijakan yang lainnya. Jadi pemerintah daerah merasa bahwa apa yang dibuat oleh para menteri tersebut tidak berkoordinasi dengan baik. Itu makanya mereka bingung dan mengeluarkan kebijakan secara bersamaan dan tidak memperhatikan kondisi dan keadaan di masyarakat. Jadi menurut saya apa yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Sosial, Menteri Desa maupun Menteri Dalam Negeri, itu merupakan suatu program atau kebijakan yang sangat luar biasa. Kita mestinya mendukung kebijakan tersebut, karena ini menyangkut kesejahteraan dan keselamatan bagi warga masyarakat khusus di Indonesia. Kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini telah menghambat segala aktivitas kita serta menghancurkan berbagai sistem, baik dari sistem ekonomi, politik, sosial maupun pendidikan. Jadi kalau misalnya dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah, misalnya dana berupa bantuan langsung tunai, itu BLT, diberikan kepada pemerintahan daerah, lalu pemerintahan daerah membagikan kepada masyarakat. Diharapkan bahwa di sini tidak ada terjadi polemik atau korupsi di dalamnya. Jadi
kalau misalnya dana bantuan tersebut diberikan jumlahnya sudah pas dan data-datanya sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat, maka itu adalah tindakan dan bagian yang sangat memuaskan, dan itu merupakan harapan masyarakat saat ini. Karena banyak sekali masyarakat yang saat ini memang ada masyarakat yang menerima bantuan berupa PKH dari pemerintah, namun sebagian lagi tidak menerima bantuan tersebut. Dan ada warga masyarakat yang menyatakan bahwa kami tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik PKH maupun BLT. Dan saya sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Menteri Sosial, bahwa pembagian bantuan kepada masyarakat itu jangan secara tertumpuk. Maksudnya kalau misalnya masyarakat yang mendapatkan dana bantuan berupa PKH dan tidak boleh lagi menerima bantuan yang lain seperti BLT, karena ini mengakibatkan kecemburuan bagi masyarakat. Karena realitasnya sekarang bahwa masih banyak sekali masyarakat yang saat ini tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah, baik itu PKH maupun dana-dana bantuan lain. Jadi semestinya pemerintah daerah menyalurkan bantuan kepada masyarakat itu secara adil dan merata. Jadi apa yang disampaikan oleh Bupati Bohtim tadi, bahwa Kementerian Sosial, Kementerian Desa, dan Kementerian Dalam Negeri itu tidak terkoordinasi dengan baik. Saya rasa apa yang diklarifikasi oleh Bapak Menteri Sosial yang menyatakan bahwa kalau memang pemerintah daerah, dalam hari ini Bupati, mau memberikan bantuan kepada masyarakat, baik itu berupa sembako atau berupa hal-hal yang lain, yaitu silakan, karena tidak terkait dengan prosedur kerja mereka. Maksudnya tidak sesuai dengan tupoksi mereka, bahwa Menteri Sosial ada hubungannya dengan dana bantuan dari daerah. Tidak, karena dana bantuan sosial itu dari pusat memberikan kepada masyarakat sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang diberikan oleh Bapak Presiden. Jadi kalau misalnya ada yang menilai bahwa dana bantuan yang diberikan dari pusat itu semestinya sesuai dengan data-data yang diberikan oleh pemerintah daerah, ya memang benar. Kalau misalnya pemerintah daerah seharusnya membuka secara luas bahwa data-data yang diberikan oleh pemerintah daerah, saya rasa itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di masyarakat, bahwa masyarakat yang sudah menerima bantuan BLT misalnya tidak boleh lagi menerima bantuan yang lain. Itu diberikan kepada masyarakat yang belum pernah menerima dana bantuan sosial tersebut, agar keseimbangan yang terjadi dalam masyarakat. Karena di tengah virus COVID-19 ini, kita semua pasti merasa kehancuran, baik di bidang ekonomi lebih khusus dan juga pendidikan. Masyarakat mengalami kesulitan yang sangat luar biasa yang tidak bisa kita hindari. Karenanya pemerintah memberikan sumbangan-sumbangan atau membuat kebijakan-kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang kesehatan maupun bidang ekonomi, yaitu dengan cara memberikan bantuan-bantuan tersebut. Harapan dari kami sebagai masyarakat bahwa dana bantuan tersebut harus diberikan kepada masyarakat sesuai dengan sasaran. Jangan sampai dana bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan tidak tepat sasaran. Maksudnya keluarga yang menerima bantuan PKH itu
memiliki kondisi ekonomi yang baik, maksudnya kondisi ekonomi mereka masih sangat baik, sedangkan masih banyak sekali masyarakat yang ekonominya tidak mencukupi kebutuhan mereka. Jadi saya harap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini dalam rangka membagikan berbagai sembako maupun bantuan-bantuan sosial lainnya agar diberikan secara seimbang dan sesuai dengan harapan dan keinginan yang diharapkan oleh masyarakat kita. Jadi di sini kalau misalnya apa yang disampaikan oleh Bupati Botim tersebut ya memang benar, bahwa seharusnya data dari pemerintah pusat itu tidak berlaku lagi karena data-data tersebut masih banyak yang tidak sesuai dengan yang sebetulnya terjadi di masyarakat. Maksudnya data-data tersebut masih banyak keluarga yang saat ini menerima bantuan secara berurutan atau menerima PKH maupun menerima BLT. Saya rasa itu menerima secara berulang kali. Jikalau data-data tersebut sesuai dengan masyarakat, maksudnya sesuai dengan data di lapangan, silakan Menteri Sosial membagikan dana bantuan tersebut sesuai dengan data-data yang sesuai di lapangan, sesuai dengan keadaannya sebenarnya di masyarakat. Sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kata dan tindakan yang tidak sesuai dan tidak berkenan.